Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat milad Biker Subuhan Pekanbaru yang ke-6 Hijrah berjamaah istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di 5 Zulhijjah. Betul ya? 5 Zulhijjah. Maknanya 5 hari lagi insyaallah Idul Adha. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yang sehat badan, yang banyak kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah waktu-waktu untuk beramal saleh. Sebab kata Nabi, ma min ayyam al-amal salih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyam. Dalam setahun kita bisa amal saleh setiap hari, tapi 10 hari pertama Zulhijjah kalau kita amal saleh, pahalanya lebih besar dibanding hari yang lain. Maka yang bisa puasa sunnah, yang bisa memperbanyak baca Quran, menambah salat sunnah, memperbanyak zikir dan amalan sunnah yang lain, sebaiknya ditambah di bulan Zulhijjah 10 pertama ini. Minimal nanti puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yang 1 hari itu bisa mengampunkan tahun lalu dan tahun akan datang. Terkait tahun ini, Zulhijjah kita berbeda penetapannya dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia Jumat sudah tanggal 1. Kita hari Sabtu baru tanggal 1. Kita merujuk ke mana? Merujuk tetap di tempat kita berada. Artinya hilal kalau nampak di tempat kita di hari Sabtu, itulah Zulhijjah bagi kita. Maka tanggal 10-nya mengikut penetapan tanggal 1 di tempat kita. Tidak mesti kapan wukuf di Arafah, saat itu juga 9 Zulhijjah bagi kita. Karena setiap tempat mereka dibebani ibadah berdasarkan waktu di tempat mereka. Ini sama saja dengan penetapan Idul Fitri, sama dengan Ramadan, berdasarkan waktu di tempat kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu tidak usah bingung, karena kita ditetapkan hari Sabtu tanggal 1, Idul Adha kita hari Senin bertepatan dengan 17 Juni, dan hari Arafah kita hari Ahad bertepatan 16 Juni 2024. Jadi silakan memperbanyak ibadah sunnah dan puasa Arafah pada hari Ahad. Insyaallah di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau diadakan acara munajat Arafah pada hari Ahad ba'da asar dan ditutup dengan berbuka bersama di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Baik, kita lanjutkan membaca Riyadhus Shalihin pagi hari ini. Hadis 210. Hadis 210. Secara umum bab yang kita bahas ini tentang kita tidak boleh menzalimi orang lain dan bagaimana menyelesaikan setiap kezaliman di dunia sebelum kita pulang ke akhirat. Artinya kalau ada hak orang yang kita ambil, kalau ada kehormatan orang yang kita ganggu, selesaikan di dunia, jangan sampai di akhirat. Silakan dibuka hadis 210. Wa bihi ilahi qal wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan melalui jalur sahabat Nabi Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah Ahlus Suffah, sahabat Nabi yang hidupnya sekitar Masjid Nabawi, yang dia tahu banyak hal tentang Nabi dibanding sahabat yang lain. Sebab rumahnya tidak punya sehingga tinggal di masjid. Nabi
rumahnya di masjid. Apapun lakukan Nabi, beliau lebih banyak tahu dibanding yang lain. Kalau ada tamu datang, beliau tahu, sahabat yang lain tidak tahu. Kalau ada penjelasan Nabi tiba-tiba di Masjid Nabawi, beliau tahu, sahabat lain tak tahu. Maka beliau di antara sahabat Nabi yang banyak riwayat dibanding sahabat-sahabat yang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bersumber dari Nabi, qal, kata Nabi, man kana indahu mazlimatun li akhihi, siapa saja yang selama hidup di dunia ini masih ada kezaliman yang dia buat kepada saudaranya, min ardhihi, yang terkait dengan kehormatannya. Contoh, orang difitnah, orang digibah, orang disebutkan dengan berbagai sebutan tidak baik yang menyangkut nama baik dia. Au min syai'in, atau terkait harta benda dia, perkakas rumah, perkakas mobil, perkakas motor, perkakas apa saja yang dia punya, tanah dia, aset yang ada di ruko dia, yang ada di toko dia, di ladang dia, di sawah dia, di mana saja. Falyatahallalhu minhul yawma, hendaklah dia halalkan kepada orang yang berhak terhadap barang, terhadap kehormatan, al-yawma, hari ini juga, sekarang juga, di dunia ini juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum dia berjumpa dengan hari yang saat itu tak ada lagi dinar dan dirham, tak ada lagi uang, tak ada lagi penebus segala kesalahan. Di dunia, kalau kita punya kesalahan atau ada hak orang yang kita ambil, bisa kita tebus dengan uang, bisa kita berdamai dengan uang, bisa kita bayar dengan apa saja yang kita punya. Dinar, uang emas. Dirham, uang perak. Maka orang dahulu menyebut uang itu dinar atau dirham. Dinar itu kalau kita timbang sekarang, lebih kurang 4,25 gram emas. Maka kalau satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Tidak tahu kalau harga sekarang 1 gram emas berapa. Kalau 1 jutaan berarti 4 juta lebih harga 1 dinar itu. Di akhirat kita tak punya duit. Di akhirat kita tak punya harta untuk membalas. Kita ambil bakwan orang, tak ada bakwan untuk membalas. Kita ambil peci orang, tak ada peci untuk membalas. Kita ambil sarung mukena orang, tak ada sarung mukena untuk membalas. Kita ambil gelas orang, tak ada gelas untuk membalas. Kita ambil kitab orang, tak ada kitab untuk membalas. Kita ambil HP orang, tak ada HP untuk membalas di akhirat. Maka di dunia, selama kita masih bisa untuk berjumpa dengan orangnya, masih ada barang untuk menyelesaikan perkara itu, selesaikan di dunia. Karena di akhirat tak bisa diselesaikan dengan semua yang kita ambil hak di dunia itu. In kana lahu amalun salih, lalu bagaimana penyelesaian di akhirat? Kalau dia punya amal saleh, dia di dunia berbuat amal yang menurut agama itu benar, diterima, lalu menjadi pahala, ukhidha minhu biqadri mazlimatihi, akan diambil dari pahala dia sesuai dengan kadar kezaliman yang dia buat di dunia. Maka kalau ada kita punya kesalahan di dunia, tak selesai di dunia, pahala kita untuk menebus semua kesalahan yang kita buat. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau tak punya amal soleh, tak punya pahala, tak ada yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, ukhida min sayyiati sahibih, akan diambil dari kebaikan tadi kalau punya pahala. Tapi kalau tak punya pahala, akan diambil dosa orang yang tadi haknya kita ambil, yang tadi kehormatannya kita ganggu, fahumila alaihi, sehingga dibebankan kepada orang yang tadi menzalimi. Jadi kalau pahala tak ada lagi, ditimpakan dosa dari orang yang kita zalimi di dunia. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya hadis ini sahih.
Sehingga hadis ini tak perlu kita perdebatkan valid atau tidak, sahih, bisa menjadi pedoman dalam beramal, pedoman dalam berargumentasi, bahwa yang dicakup maknanya oleh hadis ini patut untuk menjadi panduan bagi kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan, di dunia segala apapun yang pernah kita ambil hak orang, balikkan. Setiap apapun punya orang kita ganggu, kembalikan atau minta ridha dia. Maka taubat itu jika berkaitan dengan Allah, 3 mesti kita buat. 1, menyesal. 2, tinggalkan. Kalau kita selama ini mencuri kerjanya, menyesal telah mencuri. Yang kedua, tinggalkan mencuri itu total. Yang ketiga adalah berazam tak akan mengulang kembali mencuri itu. Begitu juga dengan dosa yang lain. Apa saja dosa yang sudah kita buat, kalau tobat 3 ini kita lakukan. Kalau dosa kita mabuk, nyesal, tinggalkan mabuk, sudah itu jangan ulang lagi. Tapi kalau terkait dengan manusia, tambah 1 lagi. Minta ridho dari orang yang haknya kita ambil. Minta kerelaan dari orang yang haknya kita ambil. Minta kerelaan dari orang yang namanya kita sebut di belakang dia, yang namanya kita busukkan di belakang dia. Di dunia kita berat, kita malu, segan untuk menemui orang yang sudah kita sebut di belakang. Kita malu menemui orang kita fitnah di belakang. Di akhirat lebih susah lagi. Maka ada seorang alim yang memberikan contoh, kita kalau menyebut orang di belakang, macam kita bawa kemoceng. Tahu kemoceng? Kemoceng itu ikan bulu ayam yang dikumpulkan. Anggap dari rumah kita berangkat ke masjid Baitur Rahman. Setiap perjalanan 1 kemoceng kita lepas terus. Asal lepas 1, lepas berikutnya, sampai habis kemoceng tadi. Dari Baitur Rahman kita balik ke rumah, menyesal, kenapalah dibuka setiap bulu ayam tadi. Ingin dibalikkan lagi. Kira-kira yang berjumpa bulu ayam yang sudah dilepas berapa banyak? Jangan-jangan tak ada berjumpa lagi. Kalaupun berjumpa, jangan-jangan cuma sangat-sangat sedikit dibanding yang dilepas. Paham analoginya? Kalau kita fitnah orang di belakang dia, jangan-jangan fitnah ini sudah menyebar luas yang kita tak tahu entah sampai ke mana. Begitu kita minta maaf lagi, atau kita meminta maaf dan mengklirkan masalah itu di khalayak ramai, kita umumkan di Facebook, diumumkan di media sosial lainnya, kita umumkan di radio, di koran, di TV, di mana saja, belum tentu akan sampai pada setiap orang klarifikasi kita. Saya waktu itu menyebut pengurus masjid ini telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai. Lalu saya mengkonfirmasi lagi pada setiap orang yang pernah sampai informasi saya, fitnah saya. Belum tentu setiap orang akan mendengar lagi, sehingga boleh jadi orang yang mendengar tadi seumur hidup, itulah yang tersimpan di kepala dia, bahwa pengurus masjid tidak amanah. Padahal dia sudah klarifikasi, tapi klarifikasi tak sampai kepada orang yang telah mendengar fitnah dia. Susah atau tidak? Belum lagi di akhirat. Di dunia aja kadang-kadang kalau kita hadir tabligh akbar Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, berjumpa kawan dengan kawan saja, padahal satu geng biker subuhan, rompinya jelas, cuma saking banyaknya orang, 10 meter di depan nggak tahu kawan kita ada di situ. Sama kalau kita sekarang pergi haji, pergi umroh, saking ramainya orang, kita dengan kawan tuh jarak cuma 5 meter atau beda 3 saf. Cuma karena orang banyak, payah tahu bahwa itu kawan kita. Bayangkan di akhirat nanti. Di akhirat yang akan berjumpa, berkumpul bukan orang sekitar Rimbo Panjang, sekitar Kampar, sekitar Provinsi Riau, sekitar Indonesia. Yang akan berkumpul semua orang yang pernah hidup di dunia ini yang bernyawa, semuanya akan berkumpul. Bapak Ibu bisa bayangkan mencari orang. Yang kedua,
Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada kita menceritakan aib orang di belakang, lalu ketika di akhirat saat kita dihisab, ditengokkan semua amal kita, maka semua orang akan menengok aib-aib kita. Malu atau tak malu? Bayangkan semua orang yang pernah hadir di dunia akan tengok semua kesalahan kita. Baik kita berbicara tentang orang di belakang, baik kita melakukan kezaliman di belakang orang, atau melakukan dosa-dosa yang tidak dilihat orang, itu akan nampak saat nanti di mauqif, saat semua orang menyaksikan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, di dunia ini yang paling selamat hidup lurus, benar, tidak keluar dari jalur. Yang lurus, yang benar saja dihisab oleh Allah. Bayangkan kalau banyak menyimpang, banyak menyelewengnya. Maka ada hadis Nabi yang lain, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tak akan bergeser kaki kita dari tempat dihisab oleh Allah sampai selesai menjawab 4 pertanyaan. An umuri fi ma'afnah. Dulu di dunia Allah kasih umur 40 tahun, 50, 60. Untuk apa gunanya? Amal soleh, salat, haji, zakat atau tidak? An syababihi fi ma'ablah. Dulu usia muda, kuat, badan segar, bugar, bahkan rajin nge-gym, sehingga sangat bugar untuk ibadah, sangat bisa untuk puasa sunnah. Apakah digunakan untuk taat, ibadah atau tidak? Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Punya duit, punya harta, dapat dari mana dan digunakan untuk apa? Dihisab oleh Allah. Wa an ilmihi bima amila bih. Punya ilmu, untuk apa ilmu diamalkan? Punya ilmu diamalkan atau tidak? Ditanya oleh Allah 4 hal itu, dan tidak akan bergeser kaki kita dari hisab sampai selesai 4 hal itu. Saya ulang Bapak Ibu, benar perbuatan yang kita buat dihisab. Benar harta yang kita makan dihisab. Benar cakap yang kita cakapkan selama di dunia, baik yang kita cakapkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan Bapak Ibu, selagi Allah kasih waktu untuk berbuat di dunia, buat yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan agama, agar di akhirat tak banyak penyesalan kita. Hadis yang kedua, wabihi ila qal wa an Abdullah bin Amr bin al-As. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Anak sahabat Nabi namanya Amr bin As. Amr bin As ini adalah penakluk Mesir dan sebagian besar Afrika, bahkan sampai ke sebagian dari Eropa. Anaknya Abdullah. Abdullah ini satu di antara sahabat Nabi yang sangat haus dengan ilmu, sehingga selalu berusaha mendapatkan ilmu dari Nabi dan sahabat Nabi. Ada satu kejadian saat Nabi berkumpul dengan sahabat, lalu kata Nabi, akan lewat sebentar lagi rajulun min ahlil jannah, seorang yang akan nanti masuk surga, kata Nabi. Sahabat penasaran, kira-kira siapa yang akan lewat? Apakah Abu Bakar? Apakah Umar? Apakah sahabat-sahabat yang senior lainnya yang dikenal dekat dengan Rasul? Rupanya yang lewat bukan mereka yang dekat atau dianggap senior dan didahulukan di hadapan Rasul. Maka lewatlah sahabat Sa'ad. Di hari kedua Nabi berkumpul lagi. Nabi menyampaikan ucapan yang sama, akan lewat sebentar lagi di hadapan kalian seorang yang dia nanti akan masuk surga. Maka lewat lagi sahabat tadi. Ini hari kedua. Hari ketiga kumpul lagi. Kata Nabi, akan lewat sebentar lagi di hadapan kalian seorang yang akan masuk surga. 3 hari 3 kali orangnya sama, sahabat Sa'ad. Lalu
Sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran, kok bisa Rasul 3 hari turut-turut menyampaikan bahwa yang akan masuk surga saat ini. Sehingga dibuatlah alibi. Dia bilang kepada sahabat Sa'ad, "Paman, saya ini sedang bertengkar dengan keluarga saya, sehingga saya sudah bersumpah tak akan tidur 3 malam, tak akan balik ke rumah 3 malam di rumah saya. Izinkan saya bisa nginap di rumah paman agak 3 malam." Awalnya Sa'ad bilang, "Aku orang miskin, tak bisa aku menjamu tamu, tak siap aku membawa tamu ke rumah. Usahlah ke rumah, mungkin tempat lain." Tapi dia lobby terus. Akhirnya lunak juga hati sahabat Nabi Sa'ad tadi. Dibawa menginap 3 malam. Sepanjang 24 jam bersama sahabat Sa'ad diperhatikan apa amal beliau. Kok bisa 3 kali Nabi sebut beliau ini masuk surga. Akhirnya pada hari ketiga dia bilang, "Paman, sebenarnya saya tak ada masalah dengan keluarga saya, tak sedang bertengkar. Saya cuma menginap 3 malam ini sekedar ingin tahu apa amal yang kau buat di rumah. Karena 3 kali kami duduk dengan Rasul, kata Rasul, engkau adalah min ahlil jannah. Saya penasaran, saya ingin tahu amal supaya saya bisa beramal dan saya bisa masuk surga. Ternyata setelah saya perhatikan, engkau amal kau sama dengan kami." Kata sahabat Sa'ad, "Betul, saya tak banyak solat, tak banyak puasa, tak orang yang berjihad setiap saat, bukan orang yang amalnya 24 jam selalu beribadah mahbah, tak. Tapi saya, wahai anakku, malam hari sebelum tidur tidak akan pernah tidur kecuali saya lupakan kesalahan orang kepada saya, sehingga saya tak menyimpan lagi apapun dendam, kemarahan dari orang lain karena mereka melakukan kesalahan kepadaku." Apa kata sahabat Abdullah bin Amr bin As? "Inilah paman yang aku tak bisa, yang kami tak bisa. Engkau selalu bersih hatimu, selalu tenang hatimu, tak ada kemarahan, tak ada kedengkian, tak ada cemburu, tak ada dendam pada orang. Hatimu lapang, hatimu bersih. Kami tak bisa." Poinnya adalah Abdullah bin Amr bin As, dia ingin tahu bagaimana cara masuk surga agar bisa seperti sahabat Sa'ad. Maka dia berpura-pura menginap 3 malam di rumah sahabat Sa'ad. Begitu sahabat Abdullah mencari ilmu, padahal Rasul masih hidup saat itu. Maka setelah Rasul meninggal, beliau tetap mencari ilmu kepada sahabat yang lain. Maka beliau di antara sahabat yang banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau gigih di saat yang lain tak bisa segigih beliau. Apa hadis yang kita baca ini? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi menyampaikan, "Al-muslimu," seorang muslim, "ail kamil," yang sempurna Islamnya, yang ideal Islamnya, yang bagus Islamnya. Seorang muslim yang patut menjadi tauladan, muslim paripurna. "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi," orang yang selamat muslim yang lain dari lisan, dari perbuatan tangannya. "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu," muttafaqun alaihi. Dan orang yang hijrah sebenar hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang Allah larang, semua maksiat yang disuruh tinggalkan, dia tak lagi melakukan. Ada 2 poin di sini. Muslim yang ideal, yang kedua orang hijrah yang ideal. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, muslim yang terbaik, muslim yang patut menjadi patokan, muslim yang sempurna imannya, yang sempurna amalnya,
yang sempurna akhlaknya, orang lain siapapun di sekitar dia, apakah istri dia, apakah anak dia, apakah keluarga besar dia, apakah tetangga dia, apakah sahabat di circle dia bergaul, apakah orang kantor dia, apakah tetangga dia, orang sekampung dia, siapapun orang, tak ada yang tersakiti oleh lisan dia, baik karena dusta, baik karena gunjing, baik karena fitnah, baik karena menyebut hal-hal yang tak patut di belakang orang, atau apapun yang semuanya perbuatan lisan. Yang kedua, perbuatan fisik, baik dia cubit, dia sentil, dia pukul, dia tinju, dia tampar, dia tendang, apa saja perbuatan fisik, atau dengan alatnya, pisaunya, pelurunya, atau apa saja yang alat menyakiti orang lain, tak ada orang yang terganggu oleh dia. Itulah muslim yang hebat itu. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa Nabi cuma menyebutkan lisan dan tangan saja? Karena ini perbuatan yang nampak, yang kasat mata. Kalau perbuatan hati tak nampak. Kita sebusuk apapun hati kita ke orang, seperti apapun buruk sangka ke orang, tidak ada yang tahu. Tapi perbuatan mulut, perbuatan badan, tahu orang. Nah, di sini perlu digarisbawahi, bukan hanya perbuatan tangan, tapi semua badan. Namun disebut Nabi dengan tangan, sebab inilah yang paling dominan berbuat salah. Inilah paling dominan yang melakukan apa saja aktivitas di badan kita. Maka perbuatan kita dari badan ini apa saja, mau dari berasal dari kepala. Dulu pernah kalau nonton sepak bola final Piala Dunia itu, Zidane itu, dia tanduk kepala Marco Materazzi. Itu kan tidak dengan tangan dan kaki, tapi dengan kepala. Kalau ada orang menzolimi orang lain dengan kepala seperti ditanduk itu juga dihisab. Atau menzolimi orang hanya dengan kedipan mata. Orang bersekongkol, lalu kedipan mata isyaratnya, meskipun isyarat hidung mengembang mengempis, atau telinga mengembang mengempis, ini semua akan dihisab oleh Allah. Jadi jangan kira hanya tangan saja, atau berbagai kode-kode yang lain yang hari ini kan orang berbuat itu hanya dengan kode bisa dipahami. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, tidak hanya perbuatan tangan yang fisik yang real, tapi perbuatan badan keseluruhan. Disebutkan tangan untuk mewakili semua perbuatan badan, karena tangan inilah yang dominan kita berbuat. Disebut lisan karena lisan ini yang dominan kita menyakiti orang lain. Sehingga perbuatan badan yang lain sangat-sangat bisa menyakiti orang dan bisa dihisab oleh Allah. Maka hindari badan kita semuanya berbuat salah, berbuat zalim, menyakiti orang lain. Maka Nabi menyebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Muslim yang baik itu, dia tak melakukan hal-hal yang tak manfaat untuk akhirat dia. Dia tak mengganggu orang dengan apapun yang nanti membuat dia susah di akhirat. Tapi dia hanya berbuat dengan apa saja yang membuat manfaat untuk dia di akhirat. Sehingga pekerjaan dia lebih sibuk memberikan nasihat daripada menghujat orang. Dia lebih sibuk meluruskan orang dengan cara benar daripada mengumbar aib orang. Dia lebih sibuk memanggil orang lalu bicara baik-baik, menegur orang, daripada orang dipermalukan di tempat orang ramai. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati niat tersembunyi ingin permalukan orang. Karena kenapa? Boleh jadi aib kita sebenarnya lebih banyak dibanding aib orang. Cuma kebetulan saat itu aib orang sedang nampak oleh kita, aib kita tak nampak. Dan orang lain pun mungkin aib dia nampak juga oleh orang, sehingga seakan semua orang sepakat untuk menyudutkan dia. Padahal kalau dibuka aib kita, jangan-jangan jauh lebih banyak dibanding aib orang. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, sampai sekarang aib kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita berjalan kemana saja tak malu berjumpa dengan orang. Kalau dibukakan aib kita, jangan-jangan berjumpa dengan pasangan hidupnya kita malu. Berjumpa dengan anak kandung kita, kita malu. Berjumpa dengan mak bapak kandung kita, kita malu. Apalagi berjumpa dengan orang lain yang orang ini sangat hormat dengan kita. Asal berjumpa cium tangan,
Asal berjumpa dia sangat hormat, menundukkan badan. Asal jumpa disapa dengan penghormatan terbaik. Asal kita hadir diberikan posisi yang terhormat. Malu kalau nanti bila aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, jangan terlalu nafsu membuka aib orang. Kalau ingin perbaiki orang, apa salahnya kita perbaiki dengan cara yang terhormat, dipanggil dia, sampaikan baik-baik. Karena rasanya lah bagi saya, tak ada orang yang tak mau diluruskan, tak mau diingatkan. Semua orang pengen dia diingatkan, pengen dia dibenarkan, pengen dia diluruskan, pengen dia dinasihatkan. Cuma boleh jadi ada orang saat dia melakukan itu terlanjur melakukan, dan kalau minta maaf terlanjur malu untuk minta maaf, sehingga dia bertahan dengan ego dia. Tapi kalaulah ada yang mengingatkan, dia akan calling down, dia akan memohon maaf, dia akan mundur, dia akan surut, lalu menyadari kesalahan, dan dia akan kembali kepada posisi awal, yang kalau kita sebut kembali posisi awal dalam bahasa agama, taubat namanya. Jadi orang kembali pada posisi awal namanya taubat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi tadi, wal muhajiru, orang yang hijrah. Hijrah ini dulu memang hanya hijrah dari Makkah ke Habasyah yang pertama. Yang kedua Makkah ke Madinah. Sebelum ke Madinah pernah hijrah ke Taif. Dulu memang itu. Tapi hijrah sampai kiamat tak berakhir. Apa hijrah yang bisa dibuat sampai kiamat? Hijrah meninggalkan dosa, menjadi orang yang taat. Hijrah meninggalkan maksiat, menjadi orang yang lurus. Hijrah meninggalkan kelalaian, menjadi kita orang-orang yang patuh, lurus, taat dengan agama. Hijrah dari tidak menutup aurat pada menutup aurat. Hijrah daripada mabuk kepada tidak mabuk. Hijrah dari zina kepada tidak zina. Hijrah dari berkata yang biasa kasar kepada tidak kasar. Hijrah dari durhaka kepada tak durhaka. Hijrah daripada durhaka pada suami menjadi tak durhaka kepada suami. Hijrah dari durhaka kepada guru menjadi tak durhaka kepada guru. Semua perbuatan salah pernah kita buat di dunia bisa kita tinggalkan dan perbaiki. Maka hijrah tak berakhir dengan hijrah Makkah Madinah, tapi hijrah akan ada sampai hari akhir. Maka Nabi menyebutkan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang disebut hijrah ideal itu orang yang hijrah meninggalkan yang Allah larang, sehingga hidupnya sesuai yang Allah suruh, yang ideal, yang benar, yang lurus sesuai agama saja. Maka kakak-kakak, abang-abang yang selama ini belum sholat, sholatlah, itu hijrah. Yang selama ini belum mengaji, ngajilah, itu hijrah. Yang selama ini belum tutup aurat, tutuplah aurat, itu hijrah. Yang selama ini tutur katanya belum baik, perbaikilah, itulah hijrah. Yang selama ini perbuatannya belum terkendali, kendalikanlah, itu hijrah. Yang selama ini kepada suami, kepada istri tidak bisa berakhlak baik, perbaikilah, itulah hijrah. Maka hijrah itu tidak berpindah tempat secara fisik saja, tapi hijrah yang sesungguhnya diinginkan agama. Hijrah dari perbuatan tidak baik kepada yang baik, dari yang salah kepada yang benar, dari maksiat kepada yang taat, dari jauh kepada Allah dengan dekat kepada Allah. Dulu Makkah Madinah tujuannya menyelamatkan agama. Karena di Makkah tak bisa menjalankan agama, di Madinah bisa aman, damai. Di Makkah tak bisa, di Makkah tertekan, lalu ke Habasyah karena di Habasyah dilindungi. Dulu di Makkah tertekan, mau dibunuh Nabi, pergi ke Taif, harapannya di Taif bisa aman. Tapi sampai di Taif harapan Nabi tak dapat. Nabi justru dimusuhi, diusir orang Taif. Maksud Nabi ingin menyelamatkan agama, ingin tenang beragama saat itu. Tapi tak bisa di Taif. Dan di Habasyah bisa. Hanya saja di Habasyah tetap diganggu oleh orang Makkah, dan jaraknya lebih jauh. Bahkan waktu itu mesti menyeberang laut karena berbeda benua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu yang diinginkan agama. Kita tinggalkan perbuatan ingkar kepada taat, maksiat kepada taat,
jauh kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah tak ada akhir sampai kiamat nanti. Maka kakak-kakak yang hari ini menyebut dirinya hijrah, hijrahlah kapanpun. Tidak ada kata akhir, tidak ada momen tertentu, kapanpun hijrah. Hanya saja saya pesankan, kalau hijrah, hijrahlah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tadinya sudah jauh dari agama, kalau balik, baliklah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Jangan sampai tadi salah, berpindah ke kubang salah yang lain. Tapi berpindahlah dari salah kepada yang benar, yang lurus. Yang benar, yang lurus itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis satu lagi. Cukup bang? Sudah itu kita masuk tanya jawab. Wa bihi ilai qal wa anhu qal, masih riwayat sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As tadi. Karena masih riwayat beliau oleh Imam Nawawi diringkas wa anhu, dari beliau juga. Siapa? Abdullah bin Amr bin As. Kana ala thaqalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi pulang dari sebuah peperangan, maka ada seorang sahabat namanya Kirkirah. Di antara beban yang dipikirkan Nabi itu, tanggungan Nabi itu, seorang sahabat namanya Kirkirah. Famata, dia meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia meninggal kata Rasul, finnar, dia ini masuk neraka. Mestinya kalau sahabat Nabi habis perang dapat pahala banyak, masuk surga. Tapi Nabi bilang dia masuk neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi. Sahabat yang lain penasaran, kenapalah kira-kira Kirkirah ini masuk neraka? Apa hal yang menyebabkan Nabi menghukumi dia masuk neraka? Fawajadu aba'ah qad ghallaha. Rupanya di rumah dia ada sebuah baju yang dia ambil dari hasil pembagian perang, yang sebelum dibagi sudah ambil dulu. Jadi kalau dulu perang, selesai perang, apapun harta musuh yang meninggalkan medan perang, musuh yang KO, semua logistik yang dia bawa itu menjadi harta rampasan perang. Harta rampasan perang dibagi oleh Nabi. Ada jatah Nabi, ada jatah pasukan perang, ada jatah anak yatim, dan ada jatah-jatah yang diatur dalam ghanimah. Kirkirah ini dia ambil sebuah baju, mungkin dia suka, atau dia anggap ini berharga, atau dia anggap ini kenangan, atau dia anggap ini mahal. Diambil sebelum dibagi. Artinya dia ambil yang bukan jatah dia. Sehingga ketika dia bawa pulang, bukan hak dia yang dia bawa. Maka baju yang dia ambil karena belum merupakan hak dia, kata Nabi, menyebabkan dia finnar, masuk neraka gara-gara itu. Bayangkan Bapak Ibu, pahalanya jihad. Bukan pahala kita puasa Senin Kamis lagi. Bukan pahala kita rajin memberikan subuh berkah untuk Masjid Baitur Rahman lagi. Tapi pahalanya jihad. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu a'mali afdal? Apa amal yang terbaik? Kata Nabi, al-imanu billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasul. Lalu sahabat masih penasaran, summa ai, apalagi amal yang terbaik Rasul, yang bisa menyebabkan mereka dapat amal terbaik dalam agama. Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, pahala terbaik. Summa ai, kemudian apalagi Rasul? Hajjun mabrur, orang yang haji mabrur. Bayangkan haji mabrur kalah pahalanya oleh jihad. Orang ini dapat pahala jihad, tapi meskipun dapat pahala jihad, dia di neraka.
Apa sebab? Ada hak yang bukan hak dia ambil. Yang dia ambil cuma baju. Bukan dia mengambil emas sebatang. Bukan dia mengambil kekayaan triliunan. Kan kemarin ada 271 triliun kan. Kalau dibagikan ke Baitur Rahman ni, jangan-jangan tak muat Masjid Baitur Rahman dan halamannya untuk nampung duit cashnya. Kertas semuanya duit 100 ribu. Kan paling besar 100 ribu kan. Belum ada 200 ribu di kita kan. Kalau di Saudi ada 500 rial. 1000 rial ada kalau tak salah saya. Jadi kalaulah uang 100 ribu itu dionggok di Masjid Baitur Rahman dan halamannya, jangan-jangan tak muat dengan uang 271 triliun itu. Bayangkan di akhirat bagaimana susahnya mempertanggungjawabkan uang sebanyak itu. Ini di dunia cuma sebuah baju. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalimat ghallaha itu, ghulul dalam bahasa Arab, itu diartikan hari ini dikorupsi. Diambil dengan cara yang bukan hak kita. Maka hati-hati siapapun yang menjadi pemegang amanah harta umat atau harta masyarakat atau harta yang bukan hak pribadi dia, hati-hati menggunakan bukan dengan cara yang hak. Maka kalau kita punya lembaga, ambillah tenaga keuangan. Supaya tenaga keuangan bisa memberikan rasionalisasi kenapa uang kita pakai, kenapa tidak kita pakai. Berapa yang patut, berapa yang tidak patut. Mana yang boleh, mana yang tidak. Karena kalau kita tak punya tenaga keuangan, kita tak tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Jangan-jangan bagi kita semuanya boleh saja. Semuanya benar saja. Ini kan baik. Masalahnya bukan sekedar baik, tapi masalahnya adalah benar atau tidak. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya masjid lalu ingin mengelola keuangan yang benar, jika ada jamaah yang mengerti tentang tata kelola keuangan, ajak dia mengelola keuangan. Kalau kita punya lembaga, ajak orang ngerti tentang keuangan. Maka termasuk kami di Yayasan Tawakuf Umat, ada tenaga admin keuangan itu 2 orang. Kemudian di yayasan pengurus ada yang mengerti keuangan. Sehingga setiap tahun kita lapor pajak, kemudian kita setiap standar-standar keuangan itu punya standar. Minimal mengikut peraturan pemerintah. Agar ketika kita buat standar tidak mengada-ada. Ini karena kita sesama kita dibuat SPPD besar. Karena kita sama kita, kalau ada kegiatan amplopnya besar. Tidak, tapi punya standar. Ada acuan. Ada perusahaan, ada lembaga lain yang bisa menjadi acuan bahwa kita melakukan yang ma'ruf dalam bahasa agama, yang patut, yang layak, yang sesuai, yang sekadarnya. Sekarang tenaga-tenaga keuangan itu banyak, ilmu bidang keuangan itu banyak. Maka Bapak Ibu, siapapun yang ingin benar dalam keuangan, ambillah tenaga keuangan. Perusahaan pun, atau kita ingin mengatur keuangan keluarga besar kita pun, jika nominalnya besar, itemnya banyak, ambillah tenaga keuangan. Jangan sampai kita mengambil, kita memakan tanpa kita sadari, dan itu bukan hak kita. Sementara merasa masih juga patut, masih juga wajar, padahal sudah tidak wajar. Mohon maaf, ada yang sekarang kasusnya masih diperkarakan di KPK. Ada yang belanja keluarga dia, ada make up anak istrinya, ada tas keluarganya, ada belanja keluarganya, ada jalan-jalan ke mana kemari. Nilainya miliaran rupiah. Bukan lagi nilai entertain yang patut seorang pejabat, seorang yang katakan punya fasilitas negara, tidak lagi patut, sudah di luar kewajaran. Sehingga negara dirugikan banyak miliaran rupiah gara-gara untuk menservis keluarga saja. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan kalau kita bekerja, kalau kita berbuat, lalu kita dapat manfaat dari pekerjaan kita. Cuma lakukanlah dengan cara yang benar, dengan cara yang ma'ruf. Sama dengan sahabat Nabi tadi. Kalaulah bersabar, dia mungkin dapat lebih baik daripada yang dia ambil tanpa seizin Nabi. Cuma mungkin tak sabar. Atau boleh jadi sahabat tadi, dia saat itu belum dapat pencerahan dari Nabi. Atau boleh jadi dia belum paham bagaimana polanya pembagian, sehingga takut, maka diambillah jatah dia duluan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkecoh
Jangan sampai kita terpedaya dengan hal-hal yang barangkali dia cuma sedikit, dia kecil, tapi menghapuskan, menjadikan tak berguna yang besar gara-gara yang kecil. Coba tengok pahala jihad dengan baju yang satu tadi. Finnar kata Nabi. Orang ini nanti akan masuk neraka gara-gara dia tidak jujur dengan sebuah baju yang dia ambil tanpa hak yang patut untuk dia. Maka Bapak Ibu, kita tak beramal seperti sahabat Nabi. Kita tak beramal jihad. Mungkin pahala kita lebih sedikit dibanding mereka. Jangan sampai kita kotori, jangan sampai kita mengurangi atau bahkan menghabiskan nanti pahala kita di akhirat karena kecerobohan dengan hal-hal yang kecil itu. Apalagi dosa kita banyak, orang yang mengadukan kita juga banyak di akhirat nanti. Lebih susah nanti gara-gara hidup yang sebentar dibanding kehidupan yang lama di akhirat. Maka Bapak Ibu, yang paling selamat memang hidup ini lurus, benar, apa adanya, melakukan yang patut, melakukan yang disuruh agama, meninggalkan yang dilarang oleh agama. Kalau di masjid yang patut di masjid, kalau di kelas yang patut di kelas, kalau di kantor yang patut di kantor, kalau di rumah yang patut di rumah. Di luar itu jangan dibuat agar tak susah saat nanti dihisab oleh Allah, dan jangan sampai banyak orang mengadu kepada kita, menuntut, dan kita tak sanggup menyelesaikan di akhirat atau tak kuat dengan bekal yang ada untuk menemui Allah di akhirat. Bayangkan pahalanya jihad. Boleh jadi nanti ada orang pahalanya haji tiap tahun, orang umroh tiap tahun. Tiap hari dia membiayai orang duafa, orang yatim di sekitar dia. Sepanjang umur hidup dia, setiap tahun ada saja anak yang dia sekolahkan. Tapi di akhirat semua itu habis sirna karena dia ada kezaliman yang dia buat, ada hak yang dia ambil tanpa hak dia, ada kehormatan orang lain yang dia ganggu, ada orang yang dia fitnah di belakang, ada orang yang dia gunjingkan, ada orang yang dia busukkan namanya karena tak sesuka dia atau tak setuju dia dengan orang lain. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita untuk hati ini bersih dan tenang, tapi kita mau mengusahakan. Kalau tak mengusahakan tak akan dapat. Dan kalau hati lapang, bisa seperti kejadian sahabat Abdullah bin Amr bin As dengan sahabat Sa'ad tadi. Kalau tidak, jangan sampai susah di akhirat karena hati tak kita perbaiki, kita tata di dunia. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Artinya hadis-hadis yang kita baca pagi hari ini hadis-hadis sahih semua. Jadi patokan, jadi panduan bagi kita, layak untuk kita beramal. Wallahu a'lam. Kita lanjut dengan diskusi tanya jawab. Dari pertanyaan yang masuk kita coba